Mungkin kita sering mendengar kata ut omnes unum sin. Di ayat 21 dalam bacaan kita itu adalah amsal dari GMKI, agar mereka semua satu adanya. GMKI itu tujuannya begitu, agar seluruh mahasiswa Kristen di Indonesia bergabung dalam sebuah ikatan, lalu kemudian berjuang bersama dalam sebuah tujuan demi kemuliaan Tuhan. Membaca bacaan ini sebenarnya, bacaan ini, doa ini didoakan Yesus pada saat dia sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses penderitaan penyaliban. Seharusnya dia berdoa agar satu, dia terhindar dari penyaliban itu, atau doa-doa lain yang membuat dia bahwa kalau boleh ini tidak dilalui. Tapi apa yang dia lakukan? Justru pada saat demikian dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, malah dia berdoa agar orang-orang yang percaya kepadanya, agar murid-muridnya menjadi satu, menjadi kuat. Dan bukan hanya itu, doa ini melampaui batas ruang dan waktu. Yang digambarkan di situ adalah dia berdoa bukan hanya yang mengikutnya sekarang, tapi dia berdoa juga untuk yang akan mengikutnya kelak melalui pemberitaan orang-orang lain. Itu gambaran dari teks kita. Nah, sekarang kita membicara tentang gereja yang bersaksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kaum Bapak ulang tahun yang ke-7. Persekutuan Kaum Bapak ulang tahun yang ke-7. PPR kemarin ulang tahun yang ke-52. Pemuda beberapa waktu yang lalu ulang tahun ke-berapa? Banyak juga. Nah, sekolah minggu baru mau ulang tahun yang pertama. Gereja yang bersaksi. Sekarang ini orang masih sibuk mempersoalkan tentang doktrin, tentang keselamatan, tentang Tritunggal, tentang banyak hal sehubungan dengan yakin tidak kita ini selamat. Sebenarnya sudah ketinggalan sekali itu. Sudah sangat jauh kalau hari ini Anda duduk dalam gereja ini lalu masih mempertanyakan apakah saya ini masuk surga nanti. Harus dipastikan bahwa Kristus yang sudah mati, lahir, mati, dan bangkit untuk kita itu sudah menjadi kunci bahwa kita semua diselamatkan. Keselamatan itu anugerah cuma-cuma dan kita semua memilikinya. Tinggal kita mempertahankan, dan cara mempertahankan adalah seharusnya kita sekarang sudah bersaksi bagaimana menceritakan ke orang keselamatan yang sudah kita terima. Jangan lagi pusing tentang keselamatan, apakah saya ini mau masuk surga atau tidak masuk surga. Sudah lewat itu. Kalau umur sudah seperti kita sekarang ini, sejak kecil kita lahir dalam kekristenan, lalu masih ragu dengan itu, apa yang mau disaksikan? Apa yang mau diceritakan? Kalau kita sudah setua ini masih belum yakin bahwa nanti masuk surga, habis. Harusnya kepastian keselamatan itu sudah kita miliki. Dalam bacaan ini jelas sekali bahwa penyertaan Tuhan itu hanya Tuhan Yesus saja yang berdoa seperti itu. Berdoa untuk pengikut-pengikutnya supaya kuat menjalani proses memikul salib. Agar risih masuk di gereja dengan palpon yang seperti ini. Mungkin kita berkata, apa pendeta kenapa singgung itu? Ini juga bagian dari kesaksian. Pembangunan gedung gereja ini bagian kesaksian. Kalau imanmu tak berbuah, maka tidak akan ada yang seperti ini. Kesaksian itu bukan hanya ketika bicara tentang rajin bersekutu saja, tapi buah dari persekutuan itu harus dilihat oleh manusia. Itu. Kita tidak bicara tentang pribadi, tapi kita bicara gereja yang bersaksi adalah gereja yang mampu bertumbuh di tengah segala kondisi. Kalau hari ini kita
melihat ada proses pembangunan yang terjadi di gereja kita, itu bagian dari kesaksian jemaat di sini. Kalau ada jemaat yang tidak bisa bikin apa-apa, itu bertanda bahwa tidak ada apa-apa yang dia terima, tidak ada apa-apa yang dia rasakan. Hubungan dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Tapi mungkin mereka bisa berkata, tapi Pak Pendeta, kami semua diberkati. Iya, mungkin kita semua sedang diberkati. Tapi saksikan bagaimana orang menyaksikan bahwa kamu sedang diberkati. Bagaimana orang sedang mau menceritakan dan melihat bagaimana gereja ini sedang diberkati. Dilihat dari bagaimana dia bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara rohani. Ketakutanlah sebenarnya yang membuat gereja tidak mampu bersaksi. Ketakutan kekurangan, sehingga kita tidak mampu bersaksi bahwa Tuhan memberkati saya secara finansial. Ketakutan dikucilkan, sehingga kita tidak bisa bersaksi bagaimana Tuhan hadir sebagai juru selamat kita. Sekarang ini, apa yang kita mau lakukan? Inti pemberitaan adalah keteladanan. Keteladanan bukan bicara tentang hanya keteladanan hidup, keteladanan memberi, keteladanan bersekutu, keteladanan melayani, keteladanan bertingkah laku dan bersikap dimanapun kita berada. Itu yang penting. Kita berharap bahwa kita semua ini mau bersaksi, menyaksikan, menceritakan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu, anak saya yang kecil itu komitmen bangun pagi baca Alkitab. Lalu saya tanya, apa yang kau tahu dari Alkitab? Dia bilang begini, Pak, ternyata mujizat itu berkali-kali terjadi dalam hidup orang. Bukan hanya satu kali, tapi sering terjadi dan berkali-kali terjadi. Saya bilang, dari mana kau tahu kalau mujizat itu berkali-kali terjadi? Dia bilang begini, saya baru di pasal 1, saya lihat di sini, mulai dari hari pertama sampai hari ke-7, semua cerita tentang mujizat. Itu berarti bahwa berkali-kali terjadi mujizat dilakukan Tuhan. Saya sendiri tidak menangkap itu. Tapi yang saya mau katakan adalah, kenapa orang tidak bisa bersaksi? Karena dia tidak pernah merasakan bahwa ada mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak mendahulukan iman akan selalu berkata, semua ini kebetulan saja. Semua ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang wow. Harusnya sebagai orang percaya, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang bisa kita ceritakan ke orang lain. Ceritakanlah bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhan. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, itu yang disebut dengan saksi. Perjumpaan kita dengan Tuhan, baik dalam bentuk berkat-berkat Tuhan, berupa harta benda, berupa kesehatan, berupa pangkat dan kedudukan, dan lain sebagainya, ceritakan itu ke orang. Semakin sering kita menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka semakin Tuhan dimuliakan dari kehidupan kita, dan kita dikuatkan untuk menjalani hidup ini. Inti gereja adalah satu, persekutuan, bersatu bersama. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kerjakan dalam gereja, itu bagian dari kebersamaan, bukan bagian dari person, bagian dari kebersamaan. Itu yang selalu diinginkan oleh Tuhan. Kita bisa membangun rumah yang baik, tapi kalau kita tidak bisa membangun gereja kita, maka orang akan berkata berbeda. Kita mungkin tidak memiliki rumah yang bagus, tapi kalau kita bisa membangun gereja kita dengan bagus, maka orang akan katakan hal yang berbeda pula. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan dan merespon itu. Satu hal yang pasti, jangan takut bersaksi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jauh sebelum ini sudah mempersiapkan kita dan mendoakan kita untuk buat bersaksi. Saksikan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Persekutuan kaum bapa berulang tahun yang ke-7 menjadi pertanda bahwa kaum bapa harus menjadi pilar dan kekuatan yang mempersatukan. Persekutuan perempuan berulang tahun yang ke-52 tahun. Seharusnya, kenapa perempuan lebih tua? Karena memang perempuan tempatnya. Kalau perempuan sudah bersatu, biasanya bapak-bapak lebih muda. Tapi kalau perempuan tidak bersatu, sulit juga untuk bapak-bapaknya bersatu. Karena bapak perempuan ini yang paling kuat mempersatukan.
dan kuat juga mencerai-beraikan. Itu satu kata saja kalau perempuan, Pak, jangan ke sana. Sudah selesai. Untuk itu mari kita dipanggil untuk mempersatukan. Selamat berulang tahun kaum bapak yang ke-7 tahun. Sekiranya bahwa ulang tahun itu menguatkan kita menjadi alat pemersatu baik dalam keluarga. Demikian juga persekutuan perempuan. Inti gereja kita adalah bersaksi, ceritakan kepada orang bagaimana Tuhan memberkati Anda dalam persekutuan ini. Sekali lagi, kalau gereja ini dibangun, itu bukti bahwa, itu kesaksian bahwa Tuhan memberkati jemaatnya. Sekali lagi, kalau gereja ini terus dibangun dan bisa diselesaikan, itu berarti bahwa menjadi kesaksian bahwa Tuhan memberkati jemaatnya. Tapi kalau gereja ini atau gereja manapun tidak dapat dibangun-bangun, tidak bisa terbangun, itu berarti renungkan pribadi Lukas pribadi.